Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita di kesempatan hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah terus berikan kemudahan bagi kita untuk terus memahami dan mendalami ilmu agama kita. Baik, kita lanjutkan pengertian lain dari definisi ikhlas. Nah, ada sebuah definisi lagi yang luar biasa, bisa kita ambil pelajaran dari sang ulama tersebut, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, beliau pernah berkata, meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Meninggalkan amal karena manusia, artinya ketika kita mau ibadah nih, ketika kita mau misalnya sholat, ketika kita mau sedekah, gara-gara kita lihat ada orang. Nah, kemudian kita tidak jadi melakukannya. Kita tidak jadi melakukan amal tersebut. Itu disebutkan, dikatakan berarti dia telah berbuat riya. Artinya dia melakukan itu karena takut dia dengan perbuatan riya itu dia tinggalkan. Nah, Fudail bin Iyad mengatakan meninggalkan amal karena manusia adalah perbuatan riya, dan beramal karena manusia adalah syirik asghar, syirik kecil ya. Dia melakukan amal tersebut karena ingin dipuji, karena dia ingin dipandang sebagai seorang yang dermawan, sebagai orang yang alim, maka ini masuk kepada perbuatan syirik ya, perbuatan riya, yang itu adalah dosa besar dan syirik asghar. Nah, kemudian dia katakan apa? Ikhlas adalah apabila Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Artinya dia bisa selamat, dia tidak meninggalkan ibadah karena manusia dan tidak melakukan ibadah karena manusia. Artinya benar-benar dia memohon kepada Allah, dia diselamatkan Allah dari dua hal tersebut, yaitu dari perbuatan riya dan syirik ya. Dia tidak meninggalkan ibadahnya karena manusia, karena takut dipuji, dan dia tidak mengamalkan ibadahnya, melaksanakan ibadahnya karena ingin dipuji manusia. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, maka ikhlas itu diantara keduanya. Bisa meninggalkan keduanya, maka itulah ikhlas. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Nah, itu diantara definisi-definisi yang bisa kita ambil, pengertian dari ikhlas, yang semoga kiranya kita paham. Ikhlas itu adalah di antara usaha kita, ya, di antara kejuhudan kita, kemampuan kita untuk kita memaksimalkan agar bisa menjaga, memurnikan, ya, membersihkan noda-noda yang tidak ikhlas karena Allah. Ya, artinya ketika ada rasa kita hanya mau beribadah, kita hanya semangat ibadah ketika di hadapan manusia, maka itu berarti hati kita sedang sakit. Nah, maka kita harus berusaha untuk membersihkannya, mengobatinya. Jangan dibiarkan dia terus dan terus dalam keadaan sakit. Nah, bahkan lebih parahnya lagi, akhirnya dia tidak mau beribadah. Karena apa? Karena dia tidak dilihat manusia. Maka ini yang dikatakan oleh Rasulullah ya dalam sebuah hadis, sungguhnya orang-orang munafik, di antara tanda orang munafik itu mereka tidak mengerjakan sholat Isya dan subuh. Kenapa? Karena sholat Isya dan subuh ini ketika di masa Rasulullah itu dalam keadaan gelap. Nah, sehingga orang-orang munafik ya, mereka tidak melakukannya karena ya nggak ada yang tahu kalau mereka nggak sholat ya. Kalau zuhur atau maghrib atau asar itu nampak manusia. Nah, di zaman Rasulullah ketika itu kalau tidak ada orang yang nggak ke masjid ya, nggak sholat di masjid kecuali orang-orang munafik ya. Nah, jadi mereka menjaga hal tersebut karena takut dianggap orang munafik, sehingga mereka mengerjakannya. Maka Rasulullah katakan apa? Di antaranya itu keutamaan dari sholat Isya dan subuh itu ya, itu tanda bahwasanya kita bukan orang yang munafik karena kita senantiasa menjaganya untuk berjamaah di masjid misalnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, di situ ya jelas ya tentang amalan-amalan yang kiranya bisa menunjukkan bagaimana melatih diri kita agar ikhlas ya, melatih diri kita agar senantiasa menjadi orang-orang yang menjaga kemurnian dari ibadah kita hanya lillahi ta'ala. Ada sebuah kisah ya, kisah cucunya Ali bin Abi Thalib ya, Zainal Abidin. Nah, beliau terkenal ya seorang yang ahli zuhud ya, ahli ibadah. Nah, jadi suatu hari orang yang memandikan mayatnya ketika dia wafat ya, heran ya.
karena terdapat bekas ya memar di bagian punggungnya. Nah, mereka tidak ada yang tahu, bahkan istrinya sendiri tidak mengetahui apa yang terjadi padanya sehingga hal tersebut terjadi ya. Sehingga ada bekas memar tersebut. Nah, berlalulah hari ya, berlalulah waktu, kiranya tersebar berita heboh ya di suatu kampung yang mana biasanya di kampung tersebut itu mereka senantiasa selalu mendapatkan gandum. Ketika pagi hari mereka buka pintu ada dapat gandum ya. Artinya makanan untuk yang mereka makan, karena kampung tersebut kampung miskin ya, sehingga ya mereka selalu mendapatkan bantuan itu. Nah, ketika diselidiki setelah berapa lama mereka putusnya atau tidak ada lagi bantuan tersebut selama seminggu, maka diselidiki siapa yang meninggal selama seminggu ini. Maka diketahui itu adalah Zainal Abidin ya. Maka diketahui bahwasanya ternyata dia selama 25 tahun merahasiakan amalnya. Ya. Dia selalu di malam hari memikul sampai 100 kilo di gandum tersebut. Dia bagi sekilo-sekilo dari rumah-rumah penduduk selama 25 tahun. Ya. Dia letakkan di depan pintu tanpa dia ketuk. Sehingga di pagi hari mereka buka pintu, mereka dapati makanan tersebut. Nah, ini tidak diketahui oleh siapapun, bahkan istrinya sendiri tidak mengetahui amal tersebut. Masya Allah. Nah, di sini kenapa? Karena dia benar-benar berusaha agar bisa ikhlas dari amalnya, sehingga tidak diketahui dan dia bisa berusaha menjaga niatnya lillahi ta'ala. Nah, ini dia. Kemudian banyak lagi kisah lainnya. Di antaranya kisah seorang yang dia senantiasa menjaga amal ibadahnya lillahi ta'ala. Di antaranya kisah yang menakjubkan ya. Kisah seorang sahabat Ansar yang dia menjamu tamunya Rasulullah. Jadi suatu hari pernah datang tamu Rasulullah ya di Masjid Nabawi. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada pembantunya untuk menanyakan kepada istri-istrinya siapa di mana kiranya istrinya itu yang memiliki makanan untuk dia bisa menjamu tamunya. Maka pergilah pembantu tersebut. Pergi dan menyelidiki satu persatu dari rumah-rumah istrinya Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Pembantu tersebut kembali kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, para istrimu mengatakan tidak ada selain air putih, selain air biasa, air minum. Nah, maka coba kita lihat ya. Dari sini suatu kisah yang mengharukan ya. Ternyata seorang presiden ya, seorang pemimpin, bahkan orang yang paling disayang oleh Allah, Rasulullah ya. Ternyata di dalam rumah-rumah istrinya itu tidak terdapat apa-apa kecuali hanya air minum saja. Nah, Masya Allah, ini sini membuktikan bahwasanya Rasulullah itu benar-benar orang yang dermawan. Artinya dia tidak menyimpan, ketika dapat harta dia tidak simpan untuk dirinya. Nah, kemudian Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat karena dia tidak memiliki apapun untuk menjamu tamu tersebut. Maka dia sampaikan kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang bisa menjamu tamunya Rasulullah? Maka ada seorang sahabat Ansor ya, dia menunjuk tangan dan mengatakan, saya ya Rasulullah, saya yang akan menjamu tamunya Rasulullah. Maka pulanglah dia bawa setelah Isya, dia bawa tamunya Rasulullah ke rumahnya. Dia jumpai istrinya, kemudian dikatakan, wahai istriku, jamu tamunya Rasulullah. Maka istrinya mengatakan apa? Wahai suamiku, kita tidak memiliki apapun kecuali makanan yang untuk dimakan oleh anak kita. Artinya cuma ada 2 dan itu hanya untuk anak kita yang sudah lapar. Katanya. Maka apa yang dikatakan suaminya? Kau buat anak kita itu tidur dan berikan makanan ini kepada tamu. Nah, itu yang dia lakukan. Kemudian dia katakan apa lagi? Ketika kami makan, coba kau matikan lampu. Jadi seolah-olah gelap dan seolah-olah dia makan juga bersama tamunya tersebut. Padahal dia tidak makan. Yang makan adalah tamunya. Maka peristiwa ini tidak ada yang tahu, hanya dia dan istrinya saja yang tahu dan Allah. Tentang dia memberikan apa yang cuma dia miliki ya, seharusnya itu untuk anaknya, tapi dia berikan untuk tamunya Rasulullah. Maka keesokan harinya, di subuh harinya, Rasulullah tersenyum. Kemudian memanggil sahabat Ansar tersebut mengatakan, sesungguhnya Allah takjub, kagum dengan apa yang engkau lakukan pada tamunya Rasulullah.
Bagaimana Rasulullah tahu? Padahal tidak ada yang tahu sama sekali. Rasulullah dikabarkan oleh malaikat, mengabarkan kepada sahabat Ansar tersebut tentang perbuatan ikhlas yang dia lakukan. Karena tidak ada satupun yang tahu, hanya Allah yang tahu. Tetangganya tidak tahu, hanya dia dan istrinya saja yang mengetahui tentang perbuatan tersebut. Dan yang dia berikan juga sesuatu yang sangat penting, artinya itu untuk anaknya, tapi dia korbankan, dia ikhlaskan untuk tamunya Rasulullah SAW. Subhanallah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di sini menunjukkan bagaimana para sahabat, mereka ditempa hati mereka benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita lakukan? Bagaimana kita berusaha untuk mengikhlaskan niat kita, untuk menjaga amalan kita, untuk kiranya kita memiliki satu amalan saja, satu amalan yang kiranya amalan itu hanya Allah dan kita yang tahu. Karena banyaknya saat ini kita lihat orang-orang yang beramal, namun dia ingin amalannya tersebut diketahui oleh orang lain. Apalagi di zaman sekarang, zamannya medsos. Mudah sekali bagi seseorang itu dia memposting ketika dia sedang berimpak misalnya, ketika dia sedang sedekah, ketika dia sedang salat, ketika dia sedang membaca Al-Quran, ketika dia sedang belajar ilmu di thalabil ilm, dalam majelis. Nah, Masya Allah, ini adalah perkara-perkara yang kiranya tidak semua kita mampu. Ya, kita malu deh dengan para ulama terdahulu, para sahabat terdahulu, bagaimana mereka berusaha keras agar kiranya amal ibadah yang mereka miliki tidak diketahui oleh orang lain. Dan kiranya amal ibadah itulah yang bisa menyelamatkan kita. Dan kita berharap amal ibadah itulah yang diterima oleh Allah. Ya. Dan kita termasuk orang-orang yang berusaha untuk bisa memiliki amalan, yang amalan tersebut hanya kita dan Allah lah yang Maha tahu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, insyaallah kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah jaga hati kita, agar kiranya hati ini senantiasa berusaha keras untuk bisa ikhlas dengan amal ibadah kita, dengan apa yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan amal ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.